Ya. Oke. Kita mulai ya Bapak Ibu. Sudah siap? Oke, siap. Siap. Selamat siang, selamat datang Bapak dan Ibu di webinar kita hari ini. Kita akan bahas tema yang sangat penting dan relevan. Sebelumnya, kita berdoa dulu Bapak Ibu ya, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, agar acara kita di webinar hari ini berjalan dengan lancar. Bapak Ibu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak dan Ibu, kembali lagi ke acara hari ini, yaitu dengan tema transisi dari pendidikan anak usia dini PAUD ke sekolah dasar SD. Membangun fondasi kekuatan anak, saya merasa sangat terhormat bisa menjadi moderator pada acara yang membawa kita semua untuk mendalami satu fase krusial dalam kehidupan anak-anak kita. Bagian G ya. Kami berharap webinar ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi para pendidik dan orang tua. Bapak, Ibu, dan semua peserta yang telah bergabung dalam webinar kita hari ini, nama saya Erlina Herawati SPD SD akan memandu acara siang hari ini sampai selesai. Transisi dari pendidikan anak usia dini PAUD ke sekolah dasar SD bukanlah sekedar langkah formal. Ini adalah jembatan yang menghubungkan fondasi pendidikan dan pengembangan karakter anak. Pada momen penting ini, anak-anak membawa berbagai kemampuan yang telah mereka pelajari di rumah dan lingkungan sekitarnya. Tugas kita sebagai pendidik dan orang tua adalah untuk memahami dan memperkuat fondasi ini sehingga anak-anak kita siap menghadapi tantangan yang lebih besar di dunia sekolah. Dalam 2 jam ke depan, kita akan mendengar dari narasumber yang luar biasa yang akan membahas bagaimana peran keluarga dalam membentuk kemampuan dasar anak dan bagaimana kita dapat melanjutkan proses ini di lingkungan sekolah. Kami berharap diskusi ini akan memberikan wawasan baru dan inspirasi untuk kita semua. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, dan saya yakin kita semua akan menemukan banyak informasi berharga yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai, izinkan saya membaca sebuah puisi. Di taman ceria, suara tawa bersenandung. Cakep. Dari gambar warna ke huruf dan angka. Cakep. Kini saatnya langkah beranjak menuju dunia baru penuh harapan yang menggoda. Guru tersenyum memegang tangan, setiap langkah adalah pelajaran. Bersama teman kita berlayar menuju ilmu, menjelajahi masa depan yang cerah. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu,
Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa. Beliau memiliki pengalaman yang luas dalam dunia pendidikan anak usia dini dan telah banyak berkontribusi dalam program transisi PAUD ke SD. Mari kita sambut Bapak Ibu. Beliau adalah Ibu Nurul Fitriana SPD untuk memberikan paparan mengenai pentingnya transisi ini. Kepada beliau, Ibu Nurul, disilahkan. Terima kasih Ibu Erlina. Dan tadi berlebihan Ibu. Saya bukan profesional seprofesional itu. Tapi kita masih belajar bersama ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan semua segala hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih dapat mengikuti dan masuk ke dalam room dengan tema transisi PAUD ke SD. Bapak Ibu yang kami hormati, saya berbicara di sini tidak bermaksud menggurui nggih Bapak Ibu nggih, karena saya masih dalam tahap belajar sama seperti Bapak dan Ibu semuanya. Seperti kata pepatah, menuntut ilmu sepanjang hayat, tidak dibatasi oleh umur. Yang penting kita masih punya kemauan, maka kita bisa belajar sesuka hati kita. Oke Bapak dan Ibu, sebelum saya mulai, mari kita fokuskan diri kita. Kita pusatkan pikiran, tenangkan hati, terus kita rasakan bahwa kita akan belajar dengan sungguh-sungguh mendengarkan apa yang narasumber paparkan. Dan untuk memusatkan pikiran, ini saya punya tebak-tebakan sedikit nih Bapak Ibu. Nanti yang dapat menjawab akan mendapatkan hadiah sertifikat. Ya, tentunya sertifikat Bintek. Bukan Bintek, webinar. Siap nih Bapak Ibu? Nanti yang akan menjawab silakan raise hand. Pertanyaan pertama. Mata apa yang tidak pernah pakai kacamata? Ya, Ibu Fisti Melina, Ibu Rahmati. Oke, saya akan coba mata kaki untuk mata kaki ya. Ini juri mata kaki. Ya berarti nanti dapat sertifikat semua. Mata hati itu juga. Mata hati, mata kaki, yang penting bukan mata. Pertanyaan kedua. Pasti ini nyontek nih. Ganti A. Apa? Mikrofonnya Di depan mata tapi tidak pernah terlihat. Raise hand.
Ada di depan mata, tapi tidak pernah terlihat. Telinga. Telinga di samping mata. Kan nggak bisa di depan mata, Ibu. Ada di depan mata. Bulu mata. Tepuk tangan, bulu mata, betul sekali. Masih ada satu lagi ini. Saya naik becak. Ada apa ya? Oh, saya lupa ya. Ganti. Mengapa pintu itu selalu menghadap ke arah matahari? Nggak mesti. Oh, saya sukanya gitu. Ini pintunya tuh menghadap matahari tuh. Silahkan dijawab. Iya, Ibu Endang, monggo dijawab, Ibu. Anu speakernya diaktifkan dulu, Ibu. Supaya cahaya matahari masuk ke dalam rumah, Supaya cahaya matahari masuk ke dalam rumah. jadi terang. Iya, bagus. Tapi jawabannya belum benar. Oh ya, Ada lagi, ayo silahkan. Raise hand dulu. Ibu Kartem, monggo. Sebab pintu hatiku terbuka untukmu. Ah, nggak mungkin. Yang lain. Ibu Endang lagi, monggo. enggak lah, enggak jawab. Nyerah nih. Ya udah, sertifikatnya buat saya semua nanti ya. Jawabannya karena kalau menghadap ke tembok kita nggak bisa lewat dong. Masa iya pintu-pintu menghadap ke tembok? Masuknya lewat mana? Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, sudah fokus nggih? Kita sudah fokus dalam room. Maka sekarang izinkan saya untuk share screen. Emang emotikonnya sih beda. Apa Bu, emoticon apa? Baik Bapak Ibu, kita lanjut masuk ke materi dengan tema transisi PAUD ke SD. Bersama saya Nurul Fitriana SPD, guru kelas 1 di SD Negeri Pekuncen 03. Sedikit untuk pendidikan, riwayat pendidikan saya dari MI sampai dengan SMP. Saya di Kemranjen, Kecamatan Kemranjen nggih. Pertama MI Tarbiyatul Ulum di Desa Sibalung, Kecamatan Kemranjen. SMP-nya SMP Negeri 1 Kemranjen. Untuk SMA saya di Semean Negeri Banyumas yang sekarang jadi SMK Banyumas. Lalu untuk pendidikan S1 saya menempuh di Universitas Terbuka dan S2 masih dalam pikiran dan angan-angan saya dan semoga terwujud. Untuk saat ini, iya amin. Saat ini saya masih mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10 dan ini sudah terakhir tinggal panen program pendidikan guru atau PPG. Saya juga sudah mengikuti dan sudah mendapatkan sertifikat
Alhamdulillah tunjangannya juga sudah. Nah, semoga ini bisa memotivasi teman-teman semua untuk lebih semangat mengikuti program-program dari pemerintah. Karena semuanya itu sangat bermanfaat. Kita lanjut Bapak Ibu. Sebelum saya masuk ke materi, saya memiliki video dan Bapak Ibu mohon untuk menyimak video tersebut dan kita identifikasi apa yang disampaikan dalam video tersebut. Emangnya harus ya aku masuk SD? Gimana kalau sudah aku nggak suka di SD? Kenapa nggak di TK terus aja? Kamu kan sudah 12 besar. Jadi pasti harus naik kelas dong, supaya kamu banyak belajar. Zoom ki yang sing ngisor kowe kan 42% digedeni. Oh wis kene ya. Suaranya nggak ada, Bu. Ada suaranya? Nggak ada suaranya. Nggak ada. Tidak ada suaranya, Ibu? Ora. Coba lagi. Belum terdengar suara. Menak nembe di gue nak kayak gue sering error. Dibileni maning jajal. Bentar Bapak Ibu, kita ulang lagi semoga ada suaranya. Tetep ora. Tetep ora. Soalnya nang YouTube. Oh iya. Ini dia mana? Enggak. Oke Bapak Ibu, karena Burung. Oke Bapak Ibu, karena ini suaranya terkendala, saya jelaskan saja Gi. Video ini itu berisi seorang anak yang tadinya dia masih sekolah PAUD dan akan memasuki SD. Tapi dia itu memiliki perasaan takut dan ragu-ragu dia untuk mengikuti di sekolah SD.
ada perasaan takut dengan materi-materi yang sulit, dengan buku-buku yang tertumpuk banyak, kertas-kertas yang berserakan. Intinya, anak tersebut itu takut dengan tugas-tugas yang ada di sekolah dasar. Nah, untuk itu, maka materi ini akan kita bahas, yaitu transisi PAUD ke SD. Apa yang bisa membuat anak SD itu merasa terbebani jika anak tersebut akan masuk SD? Bagaimana cara kita supaya anak tersebut itu senang, bahagia untuk mengikuti pembelajaran di SD? Pindah dari zona nyaman yang tadinya di PAUD dan kita beralih ke sekolah dasar. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Transisi PAUD ke SD. Anak berpindah peran dari peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD. Bagi anak tersebut itu sangat berat. Karena apa? Karena anak itu dikatakan siap sekolah apabila kondisi anak tersebut itu sudah memiliki kemampuan fondasi sebagai pembelajar sepanjang hayat. Sedangkan anak tersebut, jika perpindahan dari PAUD ke SD, anak tersebut belum memiliki kondisi atau kemampuan yang mantap, begitu, nggih. Maka ada kalimat yang namanya transisi, atau anak berpindah dan menyesuaikan diri dengan lingkungan belajar yang baru. Karena PAUD dengan SD itu berbeda, nggih Bapak Ibu. Mulai dari pergaulannya, mulai dari cara belajarnya, mulai dari materinya. Nah, maka itu yang membuat seolah-olah anak PAUD itu tidak mau berpindah ke SD. Dari PAUD yang biasanya hanya kita bersenang-senang, bernyanyi, terus mewarnai, bermain. Dan sedangkan kalau kita masuk di sekolah dasar, kita sudah dihadapkan dengan materi, terus menghitung, menulis, membaca juga harus sudah lancar. Nah, pandangan tersebut menurut Bapak Ibu sudah benar atau belum bahwa di SD itu menakutkan? Adakah yang memiliki pendapat? Kenapa kalau kita di SD itu dikatakan menakutkan? Monggo silakan. Menurut saya, kenapa kok kalau anak dari PAUD itu ke SD itu takut gitu ya? Mungkin karena satu itu suaranya gede banget ya. Satu di mute. Hilang suaranya ya? Lanjut, Ibu. Untuk menurut saya itu anak itu sudah takut dulu dengan momok, mungkin karena dari kakak kelasnya itu sudah diceritakan dulu bahwa di SD itu nanti nulisnya banyak, terus nanti PR-nya banyak, nanti mungkin gurunya itu killer atau apa, pokoknya jelekan gurunya itu diceritakan kepada anak-anak PAUD ini yang belum pernah masuk ke SD. Jadi anak-anak PAUD itu mindsetnya itu jadi di SD itu takut nih, nanti kalau kayak gini gimana, kalau gitu gimana, nulisnya banyak banget. Padahal kan di PAUD itu hanya belajar sambil bermain. Sedangkan di SD mungkin ada nulisnya, tapi kan tidak terlalu banyak. Tapi untuk anak-anak yang sudah dikasih tahu sama kakak kelasnya ini nanti di SD gini-gini, jadinya anak itu menjadi takut. Mungkin seperti itu, Bu.
Oke, Ibu. Ya, mungkin seperti itu, nggih, karena pandangan anak kita yang dari PAUD itu sudah keri duluan, nggih, sama kegiatan yang ada di sekolah dasar. Nah, itu termasuk tugas kita, nggih, sebagai guru, bahwa kita itu mempunyai tanggung jawab supaya bisa membuat anak tersebut tidak merasa takut, merasa bahagia untuk masuk ke SD dan bertemu dengan teman-teman yang baru. Nah, oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini mengapa kita perlu melakukan perubahan pembelajaran di SD kelas awal? Apa miskonsepsi tentang siap sekolah yang ingin kita ubah? Nah, karena kita itu tadi sudah ada kesan menakutkan di SD kelas awal, maka itu tugas kita untuk melakukan perubahan pembelajaran di SD kelas awal. Nah, ini miskonsepsi. Kenapa kok ada anak menjadi takut masuk ke SD? Yang pertama, itu karena mereka itu melihat ada proses belajar dengan metode drilling. Metode drilling itu seperti kalau kita mau lomba, waktunya tinggal seminggu, terus kita latihan terus-menerus setiap hari tanpa henti. Itu metode drilling. Jadi itu merupakan momok yang begitu menakutkan, nggih, untuk anak didik. Menakutkan. Saya juga yang sudah tua, kalau saya di drilling ini otak saya stres loh, nggih. Tidak bisa berpikir yang jernih. Semakin di-drill, maka otak kita akan semakin stres dan tidak bisa berpikir dengan jernih. Lah bagaimana kita mau bisa kalau otak kita aja sudah stres? Nah, ini juga sudah menakutkan sekali. Terutama ini yang paling menakutkan adalah jika SD kelas 1 atau baru masuk dari PAUD, pindah ke SD kelas 1, dituntut sudah bisa calistung. Padahal kurikulum terbaru di PAUD ataupun di TK itu belum dituntut untuk membaca dan menulis. Hanya mungkin perkenalan huruf, ini A, ini B, tapi belum dituntut untuk membaca. Sedangkan di SD ada sekolah yang melakukan seleksi dengan cara anak tersebut bisa masuk jika sudah memiliki kemampuan calistung. Ada ya yang seperti itu ya? Ye. Terus miskonsepsi yang kedua yang membuat takut. Jika anak tersebut di SD kelas awal itu belum bisa membaca, maka anak tersebut akan percaya bahwa dirinya itu tidak pintar. Aku nggak bisa baca, berarti aku tidak pintar. Nilaiku selalu 0. Karena tidak bisa menjawab kan, otomatis kalau tidak bisa membaca soal, dia pun tidak bisa mengerti dan nilainya 0, tidak bisa menjawab. Itu satu ketakutan lagi. Terus selanjutnya, miskonsepsi selanjutnya adalah kalaupun anak mampu membaca, orientasi ke baca tulis, hitung, itu tidak akan menghadirkan kemampuan literasi yang tinggi, alias literasinya akan rendah. Walaupun anak itu bisa membaca dengan lancar, bisa menghitung, tapi anak tersebut tidak akan bisa memahami isinya. Karena terpaksa jadi lancar, tapi tidak ngerti isinya. Jadi ini miskonsepsi yang bisa membuat anak menjadi takut masuk ke SD. Untuk yang kedua tadi, anak percaya bahwa dirinya tidak pintar. Temannya yang lain sudah bisa membaca, lancar membaca, diberikan tepuk tangan meriah oleh bu guru dan teman-temannya, sementara anak tersebut tidak bisa. Dia ciut ya, lama-lama tidak bisa percaya diri dan akhirnya minder. Kalau sudah minder itu akan sangat berbahaya.
karena minder itu susah untuk diperbaiki. Lebih baik dicegah jangan sampai minder. Diberikan motivasi supaya anak tersebut itu bisa membanggakan dirinya sendiri tanpa harus minder. Nggih, Bapak Ibu nggih. Ini yang membuat takut masuk SD. Nah, apa sih visi yang ingin dicapai oleh gerakan transisi PAUD ke SD? Proses belajar di PAUD dan SD kelas awal yang berkesinambungan dan efektif dalam membangun kemampuan fondasi. Ini adalah visi yang ingin dicapai. Jadi, pendidikan atau proses belajar di PAUD dan SD kelas awal itu saling berkesinambungan dan efektif, tidak dipaksakan dan tidak juga melompat seperti tangga terlalu tinggi, nggih. Misal dari PAUD kita langsung ke SD, langsung masuk materi des. Dulu ya, Bu. Kita seperti itu, nggih, Bapak Ibu nggih. Nah, visi kita adalah membuat proses belajar PAUD dan SD itu saling berkesinambungan. Untuk memenuhi visi tersebut, kita ada 3 target perubahan. Yang pertama, menghilangkan tes calistung dalam proses PPDB. Nah, bagi sekolah-sekolah yang PPDB-nya masih melakukan seleksi atau tes calistung, mohon untuk dihilangkan. Karena ini membuat anak tersebut menjadi Ya. ketakutan, nggih. Yang betul kakian. Yang kedua, menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama 2 minggu pertama. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melakukan proses PPDB dan anak tersebut sudah diterima dan masuk di SD kita, maka seharusnya kita melakukan perkenalan tidak hanya 1 atau 2 hari. Karena 1 atau 2 hari itu masih belum cukup untuk memperkenalkan memperkenalkan tempat-tempat, memperkenalkan kebiasaan, dan juga untuk mendapatkan teman baru begitu. Kan ada anak yang satu susah bergaul, yang satu cepat bergaul. Nah, waktu itu diperkirakan 2 minggu cukup untuk untuk menyesuaikan diri. Yang ketiga, target menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak. Pembelajaran pertama dalam SD atau awal-awal itu harus bisa membangun 6 fondasi anak. Dan kesimpulannya, artinya anak sudah memiliki kemampuan fondasi secara utuh. Yang kedua, kemampuan fondasi dapat terus dibangun hingga anak SD kelas 2. Dan kemampuan fondasi yang dimiliki anak itu tidak hanya calistung. Ada bersosialisasi dengan teman, ada bersosialisasi dengan guru. Jadi anak tersebut itu bisa bergaul dengan siapapun. Transisi PAUD merupakan gerakan dan bukan program. Bukan program yang harus kita terapkan di SD, tapi merupakan gerakan yang kita lakukan agar anak tersebut itu tidak merasa takut jika akan masuk ke SD. Orang bisa nggih. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Transisi PAUD itu merupakan gerakan yang menyenangkan, bahwa dimanapun titik berangkat anak, mereka berhak mendapatkan hak yang sama, yaitu memiliki kemampuan fondasi.
agar siap sekolah dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ayo Bapak Ibu, sekarang ini ada ayo berekspresi. Main kita ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu ambil kertas kosong dan alat tulis. Sediakan di samping dan ikuti instruksi dari saya. Siap nggih Bapak Ibu? Halo? Lagi cari kertas. Iya, siap. Silakan cari kertas Bapak Ibu, saya berikan waktu 30 detik. Ya, siap? Ya. Siap. Yang pertama, di samping Bapak Ibu ada temannya nggih? Ada. Oke. Sekarang masing-masing secara berurutan kita berhitung 1 dan 2. Ya. Peserta 1, 2. Misalnya Bu Erlina Herawati di dekatnya Bu Anis. Berarti Bu Erlina 1, Bu Anis 2. Ijening hilang, Mbak. Tidak ada 3 nggih? 1, 2, 1, 2. Bu Erlina 1, Bu Anis 2, Bu Katem 1, Bu Endang 2, Bu Fisti 1, Bu Nurul 2, Bu Ibu siapa lagi itu? Ya, Ibu Wardawati 1 dan sebelahnya 2. Oke. Siap nggih, Bapak Ibu, silakan berhitung. 1, 2, 1. Sudah nggih, sudah berhitung 1, 2, 1, 2. Ingat Ibu, tadi hitungnya berapa? Nah, sekarang yang tadi menyebutkan 1, silakan berpasangan dengan yang menyebutkan 2 dan masing-masing berhadapan menggambar wajah orang yang ada di hadapannya. Ibu Erlina Herawati 1, Bu Anissa 2. Berarti Bu Anissa dengan Bu Erlina Herawati berhadapan. Nggak apa-apa saya dengan Bu Ani. Gambar wajah yang ada di depannya. Ya gambar apa? Saya gambar Bu Anis. Foto pakai HP aja ya. Digambar dong pakai pulpen atau pensil. Nanti hasilnya ditunjukkan di kamera nggih. Ibu ketawanya seksi amat. Gambar Bu Anis. Yang beresan gambar kok. Yang gambar wong liya ya. Yang gambar wong liya. Saya berikan waktu 1,5 menit. Ibu, izin tanya. Yang digambar hanya wajah saja. Inggih Ibu, wajah saja. Oh ya, terima kasih. Tidak usah pakai punggungnya juga nggak usah ya. Masa pipinya gandrungan.
Ingat Bu, tidak usah takut dibilang jelek. Tuh, kan ada tulisannya. Tidak perlu khawatir apabila gambar Anda tidak bagus. Karena yang dinilai bukan bagusnya gambarnya. Jika sudah perlu di Ya. Jika sudah, silakan buka kamera, perlihatkan kepada saya hasil gambarnya. Apakah itu gambar wajah atau gambar punggung itu ya? Itu. Nah, iya cantik. Gambar apa itu wajah? Nggak ada rambutnya ya, wajah-wajah ya? Oke, iya betul, wajah semua. Oke. Ini gambarnya ibu itu. Besok perlu dipamerkan ke murid-muridnya itu. Kira-kira bagusan mana gambar gurunya dengan muridnya? Ada andeng-andengnya? Ya, iya betul Ibu Erlina Herawati ada andeng-andengnya, makanya pas itu gambarnya. Oke, cukup Bapak Ibu, silakan diletakkan kembali. Kita lanjutkan, mengapa saya meminta Bapak Ibu untuk menggambarkan wajah. Wis ya. Oke, lanjut. Mengapa saya meminta Bapak Ibu untuk menggambarkan wajah? Nah, ini nggih. Karena kemampuan apa saja itu bisa dilakukan dengan kegiatan menggambar wajah. Atau apa benar ini? Ada pendapat begitu. Kemampuan apa saja yang diperlukan? Oh maaf, ini bertanya, saya bertanya. Kemampuan apa saja yang diperlukan melalui kegiatan menggambar wajah? Nah, iya. Contoh, kalau saya menggambar wajahnya Ibu Fisti, pasti saya butuh tangan. Tangan saya gerakan. Ya, berarti itu kemampuan apa? Terus mata saya juga bekerja. Untuk apa? Terus otak saya juga bekerja. Coba untuk apa? Siapa yang bisa memaparkan Bapak Ibu? Silahkan raise hand. Oke, Bu Endang, silahkan. Pada saat saya menggambar wajah, saya membutuhkan tangan untuk digerakkan, berarti itu keterampilan motorik. Oke, terus. Kami membutuhkan mata untuk pemahaman, untuk melihat, maka itu keterampilan visual. Oke, lanjut Ibu. Apalagi setelah itu? Ada apa lagi Ibu? Baru 2. Oke, Ibu Endang dapat 2. Hasil gambar itu berusaha untuk digambar serapih mungkin, itu keterampilan estetis, keindahan. Oke, bagus sekali Ibu. Saya kasih jempolnya ini buat Ibu Endang. Mari kita lihat jawabannya. Keterampilan apa saja yang diperlukan melalui kegiatan menggambar? Ya, betul sekali Ibu. Tadi ngendikan Ibu Endang, yang pertama adalah keterampilan motorik, yaitu dengan keterampilan jari-jari kita dalam menggambar wajah. Oke. Saat menggambar, maka tangan kita tidak mungkin diam. Jari kita memegang alat dan kita goreskan di lembaran kertas menjadi gambar muka yang bervariasi. Ada yang cantik, ada yang senyum, ada yang punya tai lalat, ada yang tapi nggak ada yang cemberut ya. Kan tanggal muda. Dan selain kemampuan motorik, ada juga kemampuan visual. Ya betul tadi, dengan kita mengamati wajah, berarti kemampuan visual kita sedang digunakan.
Ketika Anda saling menggambar, ada kerjasama dengan teman Anda, membuat kesepakatan terlebih dahulu apa yang akan kita gambar. Ibu, coba ibu pose yang kayak gini, yang cantik, yang gemesin. Nah, itu namanya membuat kesepakatan, nggih. Ngobrol rembugan. Itu adalah termasuk keterampilan sosial. Nah, sudah dapat 3 tadi. Yang pertama motorik, yang kedua kemampuan visual, yang ketiga keterampilan sosial. Masih ada lagi Bapak Ibu, yaitu tadi menangkap emosi. Kalau kita sudah menggambar, gambar kita perlihatkan dengan teman kita, maka teman kita akan tertawa. Seperti tadi saya ya ketawa, mas senyum tok nggak ketawa. Ada gambar yang ada tai lalatnya, ada yang bentuknya lonjong. Saya juga senyum, itu termasuk menangkap emosi. Nah, untuk mengenali emosi tersebut, ada kemampuan kognitif. Ya, misalnya saat kita menebak ekspresi yang ditampilkan teman. Contoh, ini diajak ngobrol kok bibirnya melengkung ke bawah ya, kayak nggak suka. Nah, itu adalah kemampuan kognitif. Jadi, menggambar itu melibatkan beberapa jenis kemampuan. Tidak hanya tangan saja kita yang bekerja, tapi banyak sekali yang kita libatkan tadi. Nggih, Bapak Ibu nggih. Oke, kita lanjutkan. Kembali lagi kita ke anak-anak. Bagaimana kita dapat mengetahui anak tersebut sudah memiliki kemampuan fondasi atau belum? Seperti tadi kita ketahui, nggih, kemampuan fondasi itu adalah calistumnya. Kemampuan fondasi tersebut dapat kita lihat dari perilaku yang teramati pada anak. Perilaku umumnya ditunjukkan secara konsisten oleh anak secara otomatis. Nah, di sini dicontohkan bagaimana kita anak memiliki keterampilan sosial dan bahasa yang memadai. Pertama, kita tahu seorang anak tersebut memiliki keterampilan sosial ketika kita melihat mereka itu dapat berkomunikasi dengan teman sebayanya atau orang dewasa atau bahkan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah dengan kata-kata yang baik. Kata-kata yang bisa dipahami, yang sopan santun, dan tidak menyakiti hati orang lain. Contoh, kita tahu, kita bisa melihat murid kita itu sedang bicara dengan temannya. Dia pakai bahasa sehari-hari. Nah, saat dia bertemu dengan Bu Guru dan Pak Guru, dia bicara, tapi dengan bahasa yang lebih sopan. Itu artinya anak tersebut sudah memiliki kemampuan fondasi dalam berkomunikasi. Ada satu anak itu tidak bisa berbicara seperti itu. Dia bisa bicara dengan teman sejawatnya, dengan bahasa sehari-hari. Nah, ketika berbicara dengan guru, dia juga pakai bahasa yang sama. Seperti itu. Itu artinya kemampuan fondasinya belum maksimal. Sudah bisa berkomunikasi tapi masih belum maksimal. Selanjutnya, ini kemampuan-kemampuan fondasi nggih Bapak Ibu yang dapat kita lihat dalam perilaku-perilaku anak. Yang pertama, itu mengenal nilai agama dan budi pekerti. Kita akan mengetahui bahwa anak tersebut sudah memiliki kemampuan fondasi, mengenal nilai agama dan budi pekerti, jika kita melihat anak-anak tersebut. Pertama, mungkin dia itu sudah bisa mengikuti doa bersama saat sebelum belajar. Kan ada nggih Bapak Ibu nggih yang saat kita membuka pelajaran meminta mereka berdoa, ternyata anak tersebut hanya diam.
malah bermain sendiri atau bahkan lari-lari keluar kelas. Nah, itu tandanya anak tersebut belum memiliki kemampuan fondasi mengenal nilai agama dan budi pekerti. Dan Bapak Ibu, ini ada contoh untuk kemampuan mengenal nilai agama dan budi pekerti. Ini ada yang sedang berdoa, mereka berdoa bersama. Ini juga berdoa, dan ini sedang memunguti sampah dan membuang di tempatnya. Jadi dia itu menjaga kebersihan. Nah, budi pekerti yang baik sekali ini, nggih. Terus kemampuan fondasi yang kedua itu adalah kematangan emosi. Kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Jadi anak tersebut itu tidak serta-merta jika tersinggung oleh temannya dia langsung ngamuk. Tidak ya, tapi dia itu bisa mengatur emosi. Mereka bisa belajar bersama dengan tertib, mendengarkan gurunya, dan bisa mengatur emosi dengan temannya, saling menyayangi, terus terbiasa berbaris. Ini adalah cara salah satunya nggih untuk mematangkan emosi. Kita bisa latihan berbaris setiap pagi, terus membiasakan antri jika mau masuk kelas, tidak berebut. Terus membiasakan anak itu untuk sayang kepada teman-temannya, dan membiasakan anak itu bisa memperhatikan gurunya saat pembelajaran. Ini nanti akan membuat kemampuan fondasinya lebih maksimal lagi. Nah, ini bisa terlihat jika anak-anak sudah seperti ini, sudah bisa mendengarkan gurunya dengan baik, sudah bisa berbaris dengan, sudah bisa saling menyayangi dengan temannya, maka anak tersebut bisa dikatakan memiliki kemampuan fondasi, yaitu dalam kematangan emosi yang cukup. Oke, kita lanjut yang ketiga, Bapak Ibu, adalah kemampuan fondasi keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan individu yang lainnya. Kata kuncinya, keterampilan sosial, keterampilan bahasa, terus integrasi atau interaksi dengan teman, interaksi dengan individu yang lain. Kita bisa melihat anak tersebut sudah memiliki keterampilan tersebut dengan cara melihat anak tersebut sudah bisa berinteraksi dengan guru saat di pembelajaran. Dia sudah berani mengeluarkan pendapat, ditanya sama Bu Guru, Pak Guru, dia berani untuk maju, mengacungkan tangan untuk menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Terus yang ini adalah interaksi dengan teman. Berbagi makan bersama-sama, tidak saling berebut, terus saling pokoknya berkomunikasi dengan baik, makan bersama. Jadi intinya bergaul dengan teman itu dia sudah bisa. Nah, ini juga bermain dengan teman. Ini individu yang lain karena pokoknya dengan siapa saja, itu anak tersebut sudah bisa berinteraksi dengan baik. Saya punya satu murid, dia itu tidak mau bergaul dengan temannya. Pendiam, jika saat istirahat, anak tersebut itu tidak pernah mau bergabung dengan temannya. Walaupun diajak bermain bersama, dia lebih memilih duduk di kelas, diam. Kalau dia ingin keluar, dia jalan sendiri. Tanpa bersama dengan teman-temannya itu tidak mau dia. Harus sendiri. Nah, itu berarti anak tersebut belum memiliki keterampilan sosial yang memadai, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Kemampuan yang keempat adalah pemaknaan terhadap belajar yang positif.
kata kuncinya adalah positif terhadap belajar dan senang belajar. Kalau murid-murid kita sudah dapat belajar dengan baik, senang belajar, walaupun tidak ada PR di rumah pasti belajar, senang mencoba hal yang baru atau eksperimen, senang mengamati lingkungan. Nah, berarti anak tersebut itu sudah memiliki kemampuan pemaknaan terhadap belajar yang positif. Tidak belajar seenaknya sendiri. Lanjut Bapak Ibu. Kemampuan yang kelima adalah pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Dengan kata kuncinya adalah keterampilan motorik, bergerak, perawatan diri, partisipasi mandiri. Keterampilan motorik bisa kita lihat, anak tersebut bisa bergerak, tangannya bisa memegang bola, kakinya bisa lari, jalan juga sudah oke. Pokoknya interaksi semua anggota badan itu oke, ya. Terus perawatan diri. Anak itu sudah bisa merawat dirinya. Bisa cuci tangan, bisa gosok gigi sendiri, bisa mandi sendiri. Nah, itu berarti anak tersebut sudah memiliki keterampilan pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai. Terus bisa berpartisipasi di lingkungan sekitar anak tersebut ikut berpartisipasi. Terus pokoknya intinya itu anak tersebut mandiri. Bisa mandiri. Mandiri bukan mandi sendiri ya Bapak Ibu ya. Ya mandiri sendiri itu termasuk mandiri. Tapi tidak hanya itu. Dia bisa cuci tangan, bisa makan sendiri, pakai baju sendiri, pakai sepatu sendiri. Nah, kan ada ya kadang-kadang anak ke sekolah kelas 1 itu pasti sering sekali. Bu guru, tali sepatuku belum diikat, minta tolong diikatkan. Nah, itu masih PR buat kita ya, supaya anak tersebut bisa mengembangkan keterampilan motorik lebih maksimal lagi. Kemampuan yang keenam itu adalah kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar seperti kepemilikan dasar literasi, numerasi, serta pemahaman dasar mengenai hal-hal mendasar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kata kuncinya, kematangan kognitif, punya dasar literasi, punya dasar numerasi, paham hal dalam hidup sehari-hari, berani mencoba dan bereksplorasi. Ya, bisa ngitung, bisa membaca, dan memahami apa sih dalam kehidupan sehari-hari itu apa yang kita lakukan. Lalu anak tersebut senang mencoba hal yang baru atau bereksplorasi. Nah, itu tadi Bapak Ibu 6 kemampuan fondasi yang harus dimiliki anak jika anak tersebut akan masuk ke SD. Jadi anak tersebut itu sudah punya bekal untuk menghadapi masa-masa SD dan tidak takut lagi kalau dia itu mau masuk SD. Dan lanjut Bapak Ibu, kemampuan fondasi tersebut dapat dibangun itu tidak secara instan, ya. Pembangunan kemampuan fondasi tersebut itu membutuhkan waktu. Harus secara bertahap dan berkesinambungan. Tidak bisa kita menuntut anak untuk bisa semua 6 fondasi tersebut. Perlahan-lahan, nggih. Untuk tahap awal, kita bisa melatihnya dengan anak dapat mengenali bagian tubuhnya sendiri. Lihat bagian tubuh kita. Dari tangan, kaki, kepala, mata. Ini apa namanya? Dia bisa menyebutkan ini mata, dia punya hidung, dia punya mulut, dia punya tangan, dia punya kaki. Ya.
Ya, itu baru menyebutkan, mengenali anggota-anggota tubuh kita. Belum kita tuntut untuk mengetahui fungsinya. Itu pada tahap awal. Ya, ini biasanya pada umur-umur masuk PAUD juga sudah biasanya ini ya. Untuk tahap yang kedua, tadi kalau anak-anak sudah mengenali bagian tubuhnya, maka selanjutnya anak itu dilatih untuk dapat memahami fungsi-fungsi bagian tubuhnya tadi itu. Dari atas, rambut itu fungsinya untuk apa, kepala untuk apa, hidung untuk apa, mulut untuk apa. Mulut untuk apa Ibu gunanya? Untuk berkomunikasi. Komunikasi, ya betul sekali. Komunikasi nggih Bapak Ibu, bukan untuk hibah ya. Ya, Ya, komunikasi. jangan hibah, nggak boleh. Mulut, terus tangan, kaki, semuanya punya fungsi. Nah, itu bisa diajarkan ke anak-anak kita secara perlahan. Tidak boleh kita memaksa. Setiap hari ditanya, masih kecil dia ya. Ini apa namanya? Aki bingung-bingung, ditanya langsung. Buat apa itu fungsinya? Pusing kepalanya nanti ya. Mungkrek dia, udah nggak mau belajar. Terus tahap selanjutnya, setelah anak mengetahui fungsi bagian dari tubuhnya, nah kita bisa lanjutkan dengan cara anak itu menggerakkan dan menggunakan bagian tubuhnya sesuai fungsinya. Ya, tangan. Kita latih dengan tangannya, bisa kita gerakan, bisa untuk mengambil apa yang ada di sekitar, bisa untuk kita memegang pensil dan menggerakkannya. Lalu kita bisa melatihnya dengan mulai belajar. Ini tangannya untuk menggerakkan pensil di atas kertas, membuat goresan-goresan. Nah, terus kaki kita latih dengan bergerak, bisa berjalan, berlari, berjalan cepat, okay. Nah, ini biasanya ada di elemen PJOK, nggih, Bapak Ibu. Biasanya ini dikenali jika kita sedang pembelajaran PJOK. Pasti di dalamnya diterangkan begitu. Ada nama-nama bagian tubuh, fungsinya, terus gerakannya bagaimana, terus cara menjaga kebersihan tubuhnya. Nah, ini adalah salah satu latihan untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh. Yang pertama ini diajari dengan memotong-motong sayuran. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau putra-putrinya Bapak Ibu itu membantu memasak di dapur, itu jangan dimarahi. Ya, karena itu adalah merupakan cara untuk melatih gerakan motorik dalam anggota badannya. Itu biasanya dipakai adalah tangan, nggih. Pernah saya itu punya anak nggih laki-laki. Dia itu sukanya membantu saya memotong sayuran. Ya kadang-kadang ya sebel ya, orang kita lagi mau cepet-cepet masak, dia bantu. Namanya anak bantu kan pasti tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita pertahankan lagi, sadarkan diri kita. Biarkan, anak itu sedang berlatih untuk keterampilan motoriknya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Ini yang harus kita ingat selalu. Lingkup kemampuan fondasi yang penting bagi anak tidak hanya calistung. Calistung penting, tapi masih banyak yang lebih penting lagi. Okay? Nah, ini calistung ini hanya sebagian kecil dari kemampuan literasi dan numerasi yang perlu dimiliki oleh anak. Juga terdapat kemampuan lain yang perlu dimiliki seperti yaitu tadi 66 yang saya sebutkan tadi nggih, termasuk nilai agama, budi pekerti, motorik, berkomunikasi secara sehat dan yang lainnya tadi.
Nah, ini untuk contoh mengenal nilai agama dan budi pekerti. Perilaku yang dapat diamati itu adalah anak menghargai orang lain, terus bersedia menolong teman, anak menunjukkan sikap sopan santun. Nah, ini biasanya ada di dalam pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila, terus IPAS, nggih. Nah, ini ada di dalam 3 mata pelajaran tersebut. Dia itu sedang melatih anak menjadi seperti ini, menghargai orang lain, bersedia menolong teman, dan menunjukkan sikap sopan santun. Artinya dengan pelajaran ini, maka anak dapat memiliki kemampuan fondasi mengenal nilai agama dan budi pekerti. Nah, yang ini cara membangun kemampuan fondasi melalui pembelajaran. Oke, lanjut. Cara membangun kemampuan fondasi melalui pembelajaran. Yang pertama, tentukan contoh perilaku yang ingin dibangun. Terus, pelajari capaian pembelajaran. Dan terakhir, tentukan tujuan pembelajaran. Contoh nggih Bapak Ibu, kita ingin membangun anak itu memiliki kemampuan fondasi nilai keagamaan dan budi pekerti. Nah, maka yang pertama kita harus lakukan, pelajari capaian pembelajaran yang ada di dalamnya itu nilai agama dan budi pekerti. Dan selanjutnya kita tentukan tujuan pembelajaran apa yang akan kita capai. Nah, ini kemampuan fondasi kematangan emosi. Itu bisa diambil anak bersedia mengikuti aturan yang telah disepakati bersama. Nah, ini mempelajari capaian pembelajaran yang tadi, fondasinya kematangan emosi yang cukup. Biasanya ini ada di pendidikan Pancasila, biasanya ada di mapel itu. Terus lagi, elemen pada mata pelajaran pendidikan Pancasila ini kan ada 4, nggih. Ada Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari 4 elemen tersebut, mana yang paling penting yang dapat membangun perilaku anak bersedia mengikuti aturan? Ya, tentunya adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Karena di dalamnya ini ada aturan-aturan yang harus kita taati. Lanjut. Nah, ini indikator-indikator yang menggambarkan pembelajaran yang kita cita-citakan. Tujuan pembelajaran itu tidak hanya fokus pada calistung dan hafalan. Proses belajar tidak mensyaratkan anak bisa baca tulis hitung. Prosesnya menyenangkan, metodenya interaktif dan membangun, terus asesmennya tidak berupa testing. Dan hasil asesmen yang disampaikan kepada orang tua bukan hanya nilai, melainkan kemampuan anak yang sudah bisa dan belum bisa. Bukan yang kita laporkan hanya nilainya saja. Anak ini dapat nilai 90. Nah, tapi kita laporkan yang belum bisa apa, yang sudah bisa apa. Ya, seperti rapot kita ya yang sekarang ada yang kurang di bagian mana, ada yang ini sudah memiliki kemampuan di bagian yang apa, begitu. Oke Bapak Ibu, ini tadi indikator dan 6 komponen yang bisa kita lihat dalam perilaku anak, dan ini terintegrasikan dengan mapel-mapel yang tadi sudah saya sebutkan. Semoga bermanfaat
dan kita bisa menerapkannya dalam kelas, dan kita bisa menjadi guru yang mendampingi anak yang sedang dalam masa transisi dari PAUD ke SD. Jadi intinya Bapak Ibu, kita tidak boleh memaksakan apa yang ada di SD harus kita langsung terapkan pada anak-anak pada masa awal masuk pelajaran. Pelan-pelan kita dampingi masa transisinya dengan baik sehingga anak tersebut itu tidak merasa terbebani, tapi mereka merasa senang, ya, senang belajar dengan kita, senang masuk SD, terus tidak takut lagi. Ternyata SD itu tidak menyeramkan tapi menyenangkan. Dan demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak salah kata, dan saya buka untuk sesi pertanyaan. Yang buka nanti Ibu moderator ya. Ya sudah, saya tutup dulu. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nurul Fitriana sebagai narasumber yang sangat spesial pada siang hari ini. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Oke, untuk lebih semangat lagi, ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Oke. Sepertinya hanya saya memberi pertanyaan saja pada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu lebih suka kopi atau teh? Es krim. Aduh, pertanyaannya lain dari supaya tidak ngantuk, Bapak Ibu boleh buat minuman kesukaan Bapak Ibu terlebih dahulu. Selanjutnya, atas penjelasan yang sangat informatif tadi dari beliau Ibu Nurul, ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, raise hand terlebih dahulu. Monggo. Saya beri waktu 5 menit untuk raise hand dan untuk menyampaikan pertanyaan kepada narasumber. Ibu Muntiara, silakan Ibu. Ibu Muntiara, bisa dengar suara saya Ibu? Halo Ibu. Ana suara gue ditakoni. Hah? Ibu Muntiara? Mungkin speakernya itu apa ya, Bu? Oke. Atau salah pencet raise hand? Yang lain dulu. Ya, dipersilakan untuk yang lain saja dulu, Ibu. Mungkin untuk Bapak Ibu lainnya barangkali mau menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan materi tadi. Monggo Bapak Ibu, disilahkan. Nggak disit. Seket. Ya. Baik, tidak ada berarti ini ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Selanjutnya acara ini akan kita tutup. Sebelumnya saya akan memaparkan sedikit rangkuman dari narasumber tadi. Yang pertama, pastilah
Pentingnya dukungan orang tua dalam transisi anak. Strategi untuk mempersiapkan anak memasuki sekolah dasar, aspek yang perlu diperhatikan dalam transisi ini, kemudian peran keluarga, peran sekolah, dukungan emosional, kolaborasi, keterampilan sosial, komunikasi terbuka, mengatasi tantangan, dan persiapan lingkungan. Terima kasih Bapak Ibu semua yang masih aktif mengikuti webinar siang hari ini. Kami berharap webinar ini memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan ragu untuk menghubungi kami jika ada pertanyaan lebih lanjut. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam webinar siang hari ini. Dan sampai jumpa di acara berikutnya. Jangan lupa daftar hadir ya Bapak Ibu untuk memperoleh hadiah yang sangat spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu untuk link daftar hadir sudah disematkan dalam kolom chat, bisa dibuka dan diisi sebelum pukul 13.00. Setelah pukul 13.00 maka link akan ditutup. Terima kasih Bapak Ibu. Unduhe itu ada di paling belakang sesuai dengan kuenya chatnya. Oke, untuk unduhan sertifikat ada di link posisi paling belakang. Silakan dicermati. Di bagian jika Bapak Ibu sudah submit, nanti akan muncul untuk unduh sertifikat. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Disikai di sini lagu-lagu apa? Karena sing anyar apa? Main di padang rumput, lalu satu ekor sapi masuk ke kandangnya. Ada satu ekor sapi yang bermain di padang rumput. Lalu satu ekor sapi masuk ke kandangnya. Iya, mau karo ngisi peserta ya udah. Hore! Tidak ada lagi sapi yang bermain di padang rumput. Kini 5 ekor sapi ada di kandangnya. Lihat, ada gerombolan bebek yang berenang di kolam. Baba Lili Tata, bisakah kalian menghitung jumlah bebeknya? 1, 2, 3, 4, 5. Benar, ada 5 ekor bebek. Ada 5 ekor bebek yang berenang di dalam kolam. Lalu 1 ekor bebek pindah ke daratan. 1, 2,
4,